Lalu seperti apa pengalaman Maudy Wilhelmina saat mendaki gunung di usia yang tak lagi muda? Bagaimana pula dengan Meriam Bellina? Benarkah keduanya masih kuat dan mampu sampai ke puncak gunung? Fiersa Besari akhirnya selamat setelah tragedi Karsten Pyramid yang menelan 2 korban jiwa sesama pendaki, Lili Wijayanti Pugiono dan Elsa Laksono yang masing-masing berusia 59 tahun dan diduga karena hipotermia. Fiersa bersama pendaki lain yang selamat baru mengetahui meninggalnya Lili dan Elsa setibanya mereka di base camp Yellow Valley. Sontak mereka pun langsung syok dan sedih. Dan pasca memberi kabar tentang kondisinya, pelantun tembang Celengan Rindu ini memposting video terbarunya. Fiersa pun terlihat gugup sehingga pengambilan video sempat diulang. Fiersa pun tak lupa mengucapkan terima kasih atas doa yang dipanjatkan semua pihak. Di akun media sosialnya, Fiersa juga mengunggah tulisan yang berisi kronologi saat ia mendaki puncak Karsten Pyramid hingga akhirnya mengetahui ada 2 pendaki lainnya yang meninggal diduga karena hipotermia. Turut berduka cita atas berpulangnya Bu Lili Wijayanti Pugiono dan Bu Elsa Laksono. Saya juga ingin meminta maaf karena baru mengabari perihal situasi Karsten Pyramid atau puncak tertinggi di Indonesia dengan nama lain Puncak Jaya. Rangkaian tragedi yang menimpa Bu Lili dan Bu Elsa juga 3 korban lainnya yang pada saat itu masih terjebak di area tebing. Baru saya dan Furki Syahroni ketahui setelah kami tiba di base camp. Hai kawan-kawan, hari ini tanggal 3 Maret 2025 adalah hari yang sangat istimewa untuk saya. Hai kawan-kawan, hari ini tanggal 3 Maret 2025 adalah hari yang istimewa untuk saya sendiri karena saya bisa melewati ulang tahun yang lainnya. Saya bisa melewati di tempat yang saya tidak pernah percayai saya bisa berada di sini, yaitu Karsten Pyramid, puncak tertinggi Indonesia. Terima kasih atas doanya. Doakan kami semua pulang dengan selamat. Sementara di media sosial viral video terjalnya jalur pendakian Karsten dan cuaca yang buruk seperti salju, angin kencang, dan juga hujan deras yang bisa menyebabkan hipotermia, yaitu kondisi suhu tubuh yang menurun drastis dan merupakan keadaan darurat medis. Adapun salah satu pemicunya lantaran terpapar suhu dingin yang ekstrim, hingga bisa juga karena pakaian basah dan diterpa angin dingin. Misalnya saat mendaki gunung bersalju atau hujan. Gak ada yang bisa lihat yang di atas itu. Itu tuh jalur yang akan kita lalui. Lihat ya. Parah tingginya, lihat. Lihat. Oh my God. Kita masih dalam perjuangan menuju puncak Gunung Karsten. Masih ngeblank banget. Mau berdiri aja kayak sulit banget ya. Tuh. Tadi kita dari atas sana tuh. Tuh. Dari bawah sana. Wah, tinggi banget. Sekarang kita sudah berada di ketinggian 4.778 mdpl. Oksigen semakin sulit ya. Kayak sesak. Akhirnya setelah perjalanan yang sangat panjang dengan medan yang sangat berat buat saya, akhirnya sampai juga salju abadi. Iya, musim juga perlu sih. Nah, ini aku mesti pelajari lagi nih karena temanku udah ada yang kesana kan. Paling aku nanya-nanya dia sih kapan waktu yang terbaik buat kesana, terus butuh apa aja.
Sementara itu, 2 jenazah pendaki yang meninggal di puncak Karstens, Papua, Lili Wijayanti Pugiono dan Elsa Laksono, tiba di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta Senin sore kemarin sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Jenazah langsung dibawa menggunakan 2 ambulans yang berbeda. Jenazah Lili dibawa ke rumah duka di Bandung, sementara jenazah Elsa dibawa ke rumah duka Karolus Salemba, Jakarta Pusat. Lara tak bertepi terlihat mematri di tengah-tengah keluarga mendiang Elsa saat menyambut kedatangan jenazah di rumah duka untuk disemayamkan. Maka inilah suasana duka sejak jenazah tiba di bandara hingga di rumah duka. Dijemput keluarga masing-masing oleh suami dan anak-anaknya. Yang pertama ke Tebet, lanjut yang kedua itu ke Bandung. Nggak ngira kalau biasanya tuh kalau ada korban-korban apa-apa itu pasti orang yang jauh gitu ya. Nggak ngira yang sekarang itu orang yang saya kenal gitu ya. Orang yang saya kenal kok bisa juga gitu. Apalagi saya tahu mama latihannya itu sangat intensif sebelum pergi ke Kartens ya. Mama itu sepanjang hidupnya kalau nggak mendaki gunung pasti dia latihan. Pasti dia latihan fisik. Kalau kita lihat di IG-nya gitu ya, dia pasti, kalau saya melihat IG-nya selalu di IG story-nya, dia pasti sedang latihan fisik gitu. Karena dia tahu bahwa itu adalah hobi kesayangannya dia suka, dia naik gunung itu adalah hobinya dia. Jadi dia tahu yang harus dilakukan apa gitu untuk mendaki gunung itu gitu. Karena Kartens Pyramid ini kan masuk dalam 7 Summit dunia ya. Sudah pasti itu masuk di dalam wish list-nya semua pendaki. Mama kan bercita-cita mau mendaki 7 Summit Indonesia. Dan Kartens ini adalah gunung terakhir dari 7 Summit itu karena 6 summit yang lain udah didaki oleh Mama. Prihatin pasti dan turut berbelasungkawa, berduka cita buat korban, keluarga korban yang ditimpa musibah. Tak hanya mendiang Lili Wijayanti Pugiono dan Elsa Laksono yang saling bersahabat yang hobi naik gunung di usianya yang sudah tidak muda lagi, yakni 59 tahun. Pemain Cinta Yasmin Maudy Wilhelmina yang kini berusia 51 tahun, serta sejawatnya Meriam Bellina yang bulan depan berusia 60 tahun. Namun, semangat keduanya untuk tetap menekuni hobi naik gunung seolah mengalahkan usia. Bahkan mereka juga sampai berkemah dan naik mobil bak terbuka. Lalu seperti apa pengalaman Maudy Wilhelmina saat mendaki gunung di usia yang tak lagi muda? Bagaimana pula dengan Meriam Bellina? Benarkah keduanya masih kuat dan mampu sampai ke puncak gunung? Kita harusnya naik jam 6, tapi jadinya jam 7, terlambat 1 jam. Kenapa? Karena mau bercuaca. Kalau udah siang di musim hujan ini, ambiar. Guys, foto kita habis nih ya. Foto kata Mana caranya gue bangun? Banget keren nih. Tunggu lagi ke gunungnya, kita mau ke langsung lihat-lihatan Gunung Slamet dan mungkin kalau ada yang mau ke perahu. Sekian, terima kasih. Ke gunung sih bukan buat ngilangin stres aja ya, tapi memang untuk lebih menghilangkan sombong, lebih bersyukur.
menikmati apa yang sudah kita dapat dengan merasa kecil sekali gitu. Itu sih sebenarnya tujuan ke gunung sih. Dari SMP aku memang udah suka, cuman karena kesibukan dan lain-lain sempat terhenti lah. Mulai lagi waktu pandemi. Pandemi satu-satunya tempat yang kita bisa pergi dan aman adalah gunung. Jadi aku awalnya naik gunung itu sebenarnya aku lebih suka pantai daripada gunung, tapi suatu ketika aku diracunin oleh temen dan aku bilang apa sih gunung, apa sih, gue jijik nih gimana ya ntar begini. Ternyata pas aku cobain nagih, gunung itu nagih banget dan sampai sekarang aku suka. Udah pasti keindahannya dan terkagum-kagum akan Tuhan lah pokoknya, luar biasa. Aku seneng di sana tuh ya, diem ngelihat pemandangan yang di Jakarta tuh nggak ada. Gunung Gede itu dulu Gunung Gede. Dan lumayan buat aku, sulit banget gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya gara-gara Gunung Gede aku keterusan. Dari duka yang memayungi kedatangan 2 jenazah tragedi Gunung Karstens, di lain kisah, Masjid Jogokarian di Yogyakarta kembali viral di sosial media. Setelah masjid legendaris yang berlokasi di Jalan Jogokarian, Yogyakarta ini kembali menggelar tradisi berbagi 3.500 porsi makanan gratis untuk berbuka puasa selama Ramadan 1446 Hijriah. Menariknya, masjid ini juga tetap setia menggunakan piring keramik, bukan piring kertas atau plastik sekali pakai untuk mengurangi sampah. Tradisi bagi-bagi makanan berbuka secara gratis ini sudah berlangsung selama 25 tahun dengan bantuan puluhan relawan yang bertugas menyiapkan menu buka puasa setiap hari. Saya tunjukkan ya, hari ini takjilnya. Ini cukup banyak ya. Ini biasanya ribuan, 3.000 sampai 4.000. Baik, yang pertama sambutan ketua panitia dari saudara Haidar Muhammad. Kita mengadakan event di bulan Ramadan ini dengan headline kampung. Jogokarian itu kan nama kampung, Mbak, dengan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat kampung juga. Di Jogja 3.500, mungkin nanti suatu saat kita akan dengar di tanah air ada yang 5.000 porsi, 7.000 porsi, kita nggak tahu Istiqlal sebanyak apa. Kita nggak tahu masjid di Solo sebanyak apa, Al-Azhar Jakarta sebanyak apa gitu. Jadi fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya kenapa enggak gitu.